Hai guys, balik lagi di Yara Vlog. Nah, pada kesempatan ini kita mau melanjutkan discussion kita tentang tips gimana sih untuk mensecure pekerjaan during pandemi ini. Kalau kamu belum nonton video selanjutnya, kamu jangan lupa ya, nonton di sini. Nanti kamu bisa merelate apa yang kita discuss sekarang dari video sebelumnya. Nah, sekarang aku punya Mbak Wikan di sini masih bersama kita. Semoga nggak bosen ya. Penting banget malahan. Iya, kita mau lanjutin nih Mbak Wikan ngobrol-ngobrolnya untuk teman-teman Yara Vlog dan subscribers di luar sana. Semoga video ini bisa memberikan value, bisa bermanfaat untuk teman-teman apalagi yang lagi cari kerja nih during pandemi gini gitu. Ya. Nah, untuk melanjutin dari discussion sebelumnya, jadi kalau proses kan di video sebelumnya tuh kita membahas tentang industri apa sih, bagaimana untuk memulai prosesnya, memulai company-nya, industrinya, dan spek dari kandidatnya sendiri itu seperti apa. Nah, jika memang kandidat-kandidat atau teman-teman dari Yara Vlog sekarang itu memang sudah ada di dalam proses nih ceritanya Mbak Wikan, dan sudah berlangsung ceritanya, dan contohnya mereka udah interview pertama, udah interview kedua, udah interview ketiga, nearly ke offer lah ya bisa dibilang. Nah, itu gimana ya caranya untuk memastikan bahwa offer yang mereka punya itu legit. Nah, karena banyak juga kemarin aku mau sedikit sharing teman-teman dari Yara Vlog ketika kita buka Q&A itu, mereka banyak komen seperti ini Mbak Wikan. Kak, aku tuh banyak temen-temen yang ceritanya udah proses nih di salah satu company gitu. Nah, udah mau masuk nih, harusnya udah kayak mau masuk seminggu lagi mau masuk gitu. Ternyata offernya di retract. Nah, sedangkan teman-teman dari Yara Vlog itu memang kebetulan sudah resign dari company sebelumnya. Di posisinya tuh dia sudah tidak bekerja lagi dan karena menunggu untuk join ke company tersebut, company yang baru. Nah, terus ada lagi teman-teman Yara Vlog juga yang bilang juga, Kak, aku udah masuk nih gitu. Tapi karena pandemi kayak gini, aku baru beberapa hari masuk, ternyata company-nya decided nggak membutuhkan posisi ini lagi gitu. Jadi dengan sangat terpaksa kita di waive posisinya. Nah, jadi untuk menyambung discussion tadi adalah menurut Mbak Wikan, gimana sih Mbak cara memaking sure kalau misalnya offernya yang dipunya sama teman-teman Yara Vlog itu legit, yang memang mereka kira-kira aman untuk join. Ada nggak sih strategi-strategi khusus yang dibutuhkan nih menurut Mbak Wikan? Oke. Sebenarnya untuk memberi gambaran sedikit apa yang terjadi di dalam perusahaan gitu ya, apalagi selama pandemik ini. Memang kalau di perusahaan itu ada yang namanya proses business continuity planning atau BCP istilahnya gitu. Dan itu dilakukan tuh pasti akan setiap saat oleh bisnis untuk memastikan menghitung profit loss, kemudian strategi apa yang dilakukan untuk bisa survive selama kondisi ini dan sebagainya. Jadi memang banyak kejadian yang seperti tadi dijelaskan ya, teman-teman Yara Vlog mungkin ada temannya juga yang terkena seperti itu. Nah, biasanya yang harus dipastikan pertama setelah sepakat tentang offer dan lain sebagainya ya, minta surat kesepakatan berupa offer letter atau bahkan kontrak kerja yang lengkap sejak pertama. Dan kemudian dikondisikan, kan kita tahu dalam kondisi seperti ini kan hal-hal yang mungkin banyak hal-hal yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya bisa ada misalnya kesepakatan bersama di awal gitu ya. Selama pandemik ini sebenarnya kita sudah tanda tangan kontrak kerja gitu, tapi bisa sih sebenarnya ditambahkan misalnya ada confirmation letter seandainya ada kontrak ini batal gitu, apa kira-kira win-win solutionnya untuk keduanya gitu kan, karena kan pasti employee kandidatnya udah resign, terus kita juga nggak bisa kasih pekerjaan yang baru gitu kan. Di tengah-tengah itu apa yang bisa lakukan, misalnya ini contohnya kalau seandainya sebenarnya kalau misalnya mau join belum ada ikatan, benar-benar ada kompensasi yang harus dilakukan oleh company yang mau dimasukin kan gitu. Jadi sebenarnya kesepakatan bersama pun itu bisa dilakukan seandainya kalau nggak terjadi pemutusan dari kesepakatan ya
pihak itu apa konsekuensinya, apakah berupa kompensasi, apakah berupa apa gitu ya, yang bisa diselesaikan kedua belah pihak dan dirangkum dalam tertulis gitu ya. Itu bisa menjadi secure juga, sehingga kalaupun jelek-jeleknya terjadi itu masih ada sesuatu hal yang menjadi pegangan sebenarnya. Itu bisa dilakukan kesepakatan bersama. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah tanda tangan kerja, kontrak dan lain sebagainya, sangat ini sering disepelekan oleh kandidat-kandidat, tapi menjalin komunikasi dengan internal perusahaan atau HR itu penting sekali loh, gitu ya. Misalnya nih seminggu sekali, nggak usah nunggu nih HR-nya atau recruiter-nya yang kontak gitu, tapi inisiatif untuk misalnya kontak, misalnya udah seminggu nih nggak kontak gitu kan, coba kontak dan sebagainya. Kenapa komunikasi itu penting? Karena pertama kita bisa mengidentify hal-hal yang sebenarnya mungkin akan terjadi, gitu ya, event. Kemudian kita juga selalu menunjukkan bahwa kita punya attitude dan excitement level yang baik gitu loh. Jadi mungkin menjadi salah satu advantage atau competitive advantage kamu bahwa this is the right one yang benar-benar akan support bisnis nih selama proses belum join aja dia sudah menunjukkan excitement level yang baik ke perusahaan gitu. Wah, teman-teman, kita patut menggarisbawahi tips dari Mbak Wikan barusan. Jadi kamu ketika sudah menerima offer, making sure kamu cek kamu punya kontrak atau offer letter, apakah ada clause-clause yang bisa mengantisipasi ketika kamu nanti knock on wood ya, kalau misalnya ada redundant atau ada pengurangan tenaga kerja karena memang during pandemi ini. Semua hal-hal itu mungkin bisa terjadi ya Mbak Wikan ya. Jadi nggak ada salahnya untuk making sure kalau memang status employment kerjaan kamu itu memang statusnya aman. Sehingga ada baiknya untuk menuangkan mutual agreement antara kandidat dan juga company-nya. What if jika terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan ya Mbak Wikan ya. Dan itu bisa menjadi pegangan teman-teman semua, kalian semua, jika memang nanti knock on wood kalau terjadi apa-apa, at least you have something. Mungkin berupa pesangon, mungkin juga berupa berapa kali gaji, atau ada allowance ya Mbak Wikan ya. Itu bisa sesuai dengan kesepakatan antara kandidat dan company-nya. Dan juga tadi adalah poin penting banget nih, dan itu menurut aku bagus banget yang Mbak Wikan sampaikan, dimana setelah kamu udah tanda tangan kontrak, udah tanda tangan, udah ready lah, udah beres nih masalah per-offeran gitu, kamu tinggal nunggu nih mau masuk ke company tersebut. Benar banget, biasanya kandidat-kandidat ini ya udah kayak hilang gitu aja, tiba-tiba hari pertama masuk, halo I'm here gitu kan. Ternyata memang maintain komunikasi penting banget ya Mbak Wikan ya. Betul. Jadi teman-teman semuanya during serving notice, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk maintain communication dengan internal HR atau dengan company tersebut gitu. Karena kalau memang komunikasinya terjaga dengan baik, hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa kita minimalisasikan ya Mbak Wikan. Dan itu pun menunjukkan good gratitude ya dari kita ya, dan good impression juga ya dari kita sebagai kandidat gitu. Nah, last but not least nih, teman-teman pasti pada nungguin semua gimana sih caranya nego gaji gitu. Lagi susah begini kan ya Mbak Wikan gitu. Kenapa aku mau membahas di sini? Karena audiens kita itu adalah teman-teman sebagai kandidat. Nah, kenapa juga aku meminta waktunya Mbak Wikan untuk menjadi narasumber di discussion kita sekarang ini, agar kita bisa bertemu di titik tengah. Kandidat biasanya punya point of view sendiri, tapi dia tidak memposisikan dirinya di posisi internal HR atau internal recruiter gitu. Nah, since Mbak Wikan ada di sini, marilah kita mendengarkan gimana nih Mbak Wikan kalau untuk nego gaji atau nego salary sendiri gitu during pandemi seperti ini tuh yang ideal seperti apa sih gitu. Oke, sebenarnya proses negosiasi gaji itu nggak cuma di satu sesi itu aja. Sebenarnya sejak awal itu sudah harus ada komunikasi yang baik ya. Yang pertama itu beberapa tipsnya adalah, satu, pastikan kamu sendiri juga membekali diri kamu dengan informasi tentang gaji di market seperti apa untuk proses posisi yang kamu proses. Tapi ingat, kalau nggak bisa dipukul rata, kalian ngambil yang paling tinggi gitu ya di market. Betul. Dan kalian juga harus pelajari bahwa
beda size perusahaan, beda industri, kemudian apakah itu multinational company atau local company, itu pasti akan berbeda untuk range-nya. Betul. Gitu ya, itu yang pertama. Itu yang berikutnya adalah sejak awal menjalani proses rekrutmen, pastikan bahwa kalian memberikan informasi yang benar, akurat dan jelas. Ya, dan itu juga menyangkut dengan menyampaikan minimum ekspektasi kenaikan yang kamu pengen, gitu loh. Sebelum proses pun, internal HR pun tuh tahu gitu bahwa oh ini over budget, ini masih bisa nih, gitu kan, proses dan sebagainya, sehingga itu pun juga efisien lah atau efektif lah buat kedua belah pihak, gitu kan, gitu kan. Kemudian dan juga konfirmasi apakah kamu mau melakukan negosiasi angka, itu penting juga, gitu. Jadi intinya adalah yang pertama ini adalah managing ekspektasi, memanage ekspektasi kedua belah pihak sebenarnya, gitu. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus mulai siapkan data-data berupa bukti gaji, misalnya gitu, menunjang informasi bahwa benar informasi yang diberikan itu akurat, valid, gitu ya. kan. Seperti payslip ya, payslip. Kemudian ekspektasimu jangan berubah-berubah ya, gitu. Biasanya kalau berubah-berubah, apalagi naik terus gitu, maka company akan melihat kamu sebagai orang yang cukup oportunis, gitu kan. Jangan sampai itu terkesan seperti itu ya. Jadi make sure bahwa kamu tahu kebutuhanmu berapa, ekspektasimu berapa, gitu ya, setelah banyak hal yang kamu pelajari dari proses rekrutmen itu juga, gitu ya. Kemudian tepat waktulah ketika mengambil keputusan itu penting. Jadi bila kamu sudah diberikan angka yang sesuai dengan ekspektasi kamu, atau mungkin tidak sesuai tapi itu merupakan angka final dari perusahaan, maka mintalah waktu. Itu sebenarnya nggak apa-apa untuk minta waktu, misalnya 2 hari untuk memikirkan hal tersebut. Dan dari 2 hari itu benar-benar mikirnya matang-matang nih, ya kan, secara luas kesempatannya. Jadi nggak cuma angka aja, tapi juga berdasarkan kesempatan karir, contohnya seperti itu, dan sebagainya. Nah, nanti informasikan keputusanmu jangan lebih waktunya dari yang sudah menjadi kesepakatan, gitu. Jadi, sebenarnya gaji itu negosiasi gaji itu sebenarnya sudah harus dimulai ekspektasinya atau maintain ekspektasinya sejak awal sebenarnya, nggak bisa langsung ketika sesi itu terjadi, gitu. Jadi nggak ada jebakan Batman ya, Mbak Wikan ya, untuk kedua belah pihak gitu. Benar, aku setuju banget sih sebenarnya. Jadi memang proses yang bagus itu adalah ketika memang sejak dini, sejak awal proses itu sudah ada informasi dan sudah ada diskusi tentang gaji. Dari mulai gaji yang saat ini diterima, including allowance, tunjangan-tunjangan atau apapun yang dia terima, benefit apapun yang dia terima, sampai ke ekspektasi dan ke minimum ekspektasi, gitu. Sehingga memang prosesnya nggak ada yang emang benar tiba-tiba di tengah jalan ada yang nembak nih, aku mau segini deh, terus udah gitu kita semuanya kaget gitu kan. Dan perlu diingat bahwa proses negosiasi gaji ini juga kadang-kadang perusahaan melihat itu sebagai evaluasi loh ke kandidat sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau you cannot decide, kamu tidak bisa mendecide atau memutuskan bahwa ekspektasimu aja berapa, atau mungkin kamu kemudian selama proses negosiasi berubah-berubah dan lain sebagainya, ini akan menjadi red flag untuk perusahaan sebenarnya melihat profil kamu, gitu. Jadi sejak awal itu kita informasikan lebih jelas aja. Oke. Nah, teman-teman, semoga hasil diskusi kita dengan Mbak Wikan hari ini bermanfaat, bisa diimplementasikan, bisa sedikit menambah wawasan teman-teman gimana sih caranya untuk menjalani rekrutmen proses, untuk mengidentify good atau potential industri, dan juga gimana caranya memaintain negosiasi dan memaintain deal kalian dengan company yang kalian inginkan itu berjalan dengan mulus, gitu. Nevertheless, jangan lupa juga selalu bersyukur, jangan terlalu greedy, selalu posisikan diri kalian di point of view yang berbeda, selalu tempatkan diri kalian di shoes yang berbeda. In this case mungkin shoes-nya dari internal company sendiri, gitu, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan lancar.
Nah, Mbak Wikan, thank you banget waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman Yara Vlog. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita semua sehat-sehat dan bisa segera berkumpul lagi sama keluarga, sama teman-teman, dan ekonomi juga bisa back to normal. Thank you banget ya Mbak Wikan. Thank you. Dadah Yara Vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terus kalau kamu ada suggestion video yang lain untuk dibahas atau konten yang lain, jangan komen, oke?